Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah di sini kita akan berbagi informasi terkait ya ada ancam mengancam. Ya ini saya bacakan dulu dari media Tempo kawan. Kita bahas ini dengan judul Prabowo ungkap ada penegak hukum diancam karena bongkar kasus korupsi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada penegak hukum yang diancam karena membongkar kasus korupsi untuk menyelamatkan uang rakyat. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pernyataan ya di acara Kongres keempat Tidar di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Pada hari Sabtu 17 Mei 2025, awalnya Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya disumpah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Prabowo menuturkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar kekayaan negara harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ia mengklaim selama 6 bulan pemerintahannya sudah menyelamatkan ratusan triliun dengan membongkar banyak kasus korupsi. Tidak, kami akan berhenti dan saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kata Presiden Prabowo. Seperti dikutip dari kanal YouTube Gerindra TV. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahnya tidak gentar. Ia mengatakan di usianya yang menginjak 73 tahun, ia ingin melaksanakan tugas dan menegakkan keadilan. Saya akan melaksanakan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu, ucapnya. Sebelumnya Prabowo mengatakan ingin menyisihkan anggaran untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil karena geram dengan ulah koruptor. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan pidato dalam peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di hadapan para guru yang hadir, beliau mengatakan para koruptor yang membuat para guru, dokter, perawat hingga petani kesusahan. Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Presiden Prabowo juga mengatakan tantangan paling besar Indonesia adalah korupsi. Menurut Presiden Prabowo, korupsi mengakibatkan kebocoran anggaran sehingga sumber daya tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Nah, inilah kawannya terus pemerintahan Presiden Prabowo terus digoyang oleh para koruptor dengan melaksanakan pengancaman-pengancaman kepada penegak hukum. Maka kepada saudaraku saat ini ya pemerintahan Presiden Prabowo membantu penegak hukum ya membantu penegak hukum untuk menjaga keselamatannya dengan cara melaksanakan ya memerintahkan untuk TNI ya khusus TNI untuk menjaga perkantoran-perkantoran penegak hukum dalam hal ini kejaksaannya dari pusat sampai daerah kawan. Nah ini terjadi pro dan kontra. Ini curiga saya ini kawan. Ya, yang menentang kebijakan bantuan TNI kepada kejaksaan. Ini jangan-jangan ini suruhannya koruptor. Ante-antenya koruptor. Jangan-jangan kawan. Karena melibatkan TNI dalam mengamankan kejaksaan ini untuk menunjukkan kekuatan pemerintah bahwa negara lebih kuat daripada pencuri uang rakyat. Jadi seharusnya ini rakyat mendukung. Nah ini kulihat ada sekelompok orang yang tidak mendukung ini. Makanya saya curiga. Jangan-jangan dia ini keluarganya koruptor kah? Ataukah yang sudah disewa oleh koruptor? Dan lain-lainnya. Ya, karena seorang Presiden Republik Indonesia pasti banyak sumber informasinya. Ya, bahwa
Di dalam membongkar kasus-kasus korupsi ini, ya, penegak hukum kita diancam. Nah, tentunya dengan adanya kebijakan TNI, ya, TNI menjaga kejaksaan, nah ini otomatis akan mengurangi yang begitu-begitu. Karena bukan hanya menjaga kejaksaan secara fisik, ya pasti juga secara intelijen akan dilakukan. Ya, biar penegak hukum kita ini berani. Nah, ya apalagi tadi sudah ratusan triliun uang terselamatkan kawan. Nah, kedepannya ini akan pasti banyak. Maka itu kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang kebetulan jadi pejabat, ya, yang kebetulan bekerja sebagai abdi negara, ya, yang digaji oleh rakyat, berhentilah kalian itu korupsi. Ya, berhentilah kalian main-main dengan uang-uang negara. Ya, jangan korupsi kawan. Karena ini adalah korupsi ini adalah bisa mempengaruhi, ya, kemajuan, ya, dan bisa menghambat, ya, bisa menghambat kemajuan negara kita. Coba contoh di negara-negara lain. Ya, semua negara-negara yang pemerintahnya korup pasti negara itu kacau balau. Yang pada akhirnya adalah penjatuhan pemerintahan. Rata-rata pemerintahan yang jatuh karena pejabat-pejabatnya korup. Nah, ini tampil pemimpin kita yang bersih, yaitu Pak Prabowo, mengajak kita semua untuk bersih. Oke lah, yang korupsi-korupsi masa lalu, ya, ya kembalikanlah uang itu, walaupun pelan-pelan. Kan Pak Prabowo sudah bilang, diampunilah mereka itu. Ya, jangan lagi korupsi-korupsi ini ke depan ini, uang negara ini jangan ada kebocoran-kebocoran. Jadi mari saudaraku, kita dukung terus pemerintahan Prabowo Gibran, ya, demi kemajuan bangsa kita. Karena memang korupsi ini ngeri-ngeri sedap kawan. Ya, dia tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa nyenyak ini. Tetapi mereka selalu mengatur siasat, ya, koruptor ini mencari celah dan terus berusaha merongrong pemerintahan yang sah di Republik ini. Jadi ayo kawan, mari bergandengan tangan, kita sadarkan, kita ingatkan terus pejabat-pejabat kita, ya, yang bekerja di pemerintahan, agar mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa harus mencuri uang rakyat. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.